بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Inna talibal ilma tahuffuhul malaikatu bi ajnihatiha. Orang yang datang dengan niat menuntut ilmu, maka malaikat mengepakkan dan melindungi dengan sayap-sayapnya. Apa maksud malaikat mengepakkan sayapnya? Ini sarang burung. Tiba-tiba burung ini terbang datang. Anak-anak burung sedang menunggu ulat. Tiba-tiba datang burung mengepakkan sayapnya. Apa maksudnya? Rahmah. Jadi kalau nanti dapat kalimat malaikat mengepakkan dan menurunkan sayapnya, itu adalah makna kiasan, artinya kasih sayang. Ini malaikat semua mengepakkan sayapnya, kasih sayang kepada penuntut ilmu. Jadi Ustaz Somad tadi niatnya dari rumah, saya tak pernah sekalipun niat mengajar. Niat saya adalah untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang lewat di suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah bagi dia jalan menuju surga. Makanya saya setiap keluar rumah niatnya menuntut ilmu. Walaupun kita tak belajar pada ustadz, pada kiai, pada buya, menengok apa yang ada di jalan itu. Keluar rumah nampak tukang sapu, saya sedang belajar. Begitulah dia mencari duit halal sampai kasar tangannya, sampai dihilangkannya harkat martabat harga dirinya, sampai diejek orang. Tapi dia demi mencari makanan yang halal. Kasar tangannya tapi tak kena api neraka, halus tangannya tapi masuk neraka. Pilih yang mana? Kalau saya pilih halus masuk surga. Min mahabbatihim lima yatlubu. Malaikat mengapakkan sayapnya kasih sayang kepada penuntut ilmu. Mahabbatihim lima yatlubu, karena mereka cinta kepada apa yang mereka cari itu. Malaikat itu cintanya kepada mereka atau kepada apa yang mereka cari? Malaikat cinta kepada apa yang mereka cari. Yang mereka cari adalah ilmu karena Allah. Karena malaikat cinta kepada ilmu, maka malaikat pun ikut mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi jangan GR duluan, jangan pede. Malaikat sayang sama aku. Malaikat apa? Malaikat sayang kepada kita bukan karena kita ini hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah, keluar dari tempat najis 2 kali, semuanya busuk, dari ubun-ubun sampai ke tapak kaki busuk. Kalau tak percaya pakai masker tuh agak 2 jam. Ada bau ikan bakar, ada bau belacan. Mengaku juga lagi mulia. Kau dicintai malaikat bukan karena ujung rambutmu sampai ujung kaki. Dicintai malaikat karena kau menuntut Kau Abdul Somad dikasih kursi, dikasih meja, dikasih mikrofon, disuting, dibuatkan videonya. Itu bukan karena kau Abdul Somad. Kalau karena kau sama badan kau sama badan orang lain, berat pula orang lain dari kau lagi. Tapi karena kau menyampaikan ilmu. Jadi kita ini jangan angkuh, jangan sombong. Mati kita, ilmu itulah yang mengalir. Mati saya, anak-anak muda ini mengamalkan semua yang dikaji ini. Mengalir apa tidak? Mengalir. Apa berat kalian mengakui mengalir? Nampak betul tak setujunya? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Adallu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan perbuatan baik, maka dia dapat pahala macam orang yang berbuat baik itu. Abdul Somad menunjukkan perbuatan baik,
maka Abdul Somad dapat pahala dari semua jamaah masjid Ittihadul Ummah yang berbuat baik. Orang paling rugi adalah pernah hidup, pernah bernyawa, pernah berjalan di atas muka bumi Allah, tapi tak pernah mengajak orang buat baik. Pernah kau hidup? Pernah. Hidup, sombong, angkuh, bernyawa, lama pula lagi. La ilaha illallah. Alhamdulillah, semua yang hadir subuh ini mengajarkan kebaikan. Tak ada kami ngajar kebaikan Pak Ustaz. Kami tak ada ceramah. Kami cuma datang, duduk, bersandar, tertidur. Tak ada kami ngajarkan kebaikan Pak Ustaz. Dengan datangnya itu sudah mengajarkan kebaikan. Bapak-bapak yang datang ke masjid walaupun dia tak ceramah, dia sudah mengajarkan kebaikan kepada anak bininya, bahwa dia datang dengan perbuatannya. Lisanul hal absah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan, daripada banyak bercakap. Ke masjid kalian, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Tapi tak pernah ke masjid. Pas ditanya, bapak kenapa tak ke masjid? Covid. Kata Covid, aku balik dah, kata Covid. Aku dah balik ke Wuhan dah, kata Covid. Dia tetap juga alasannya Covid. Maka jangan pernah bosan mengajak orang buat baik. Ibu-ibu yang datang subuh ini ditengok oleh anak menantu cucu cicitnya, berpikir mereka, maka ibu-ibu juga dapat amal jariah. Setelah ibu mati, anak ibu datang ke masjid. Apa kata anak-anak ibu? Mendiang omak kami Pak Ustadz, mendiang nenek kami Pak Ustadz, sampai 70 tahun umurnya tetap ke masjid. Itulah maka kami ini ke masjid Pak Ustadz. Maka begitu juga lah cucu-cucu ibu nanti. Tapi ada juga cucu-cucu mendiang nenek kami Pak Ustadz, sampai tak menempel lagi lipstik itu, dipaksakannya juga Pak Ustadz. Dulu mendiang nenek kami dulu Pak Ustadz, dipaksakannya juga. Begitu selesai kedaguk begini. Maka begitu jugalah mengalir dosanya ke cucu-cucu. Namanya dosa lipstik jariah. Mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya, au amilihi, atau yang mengamalkannya. Jamaah, kalau bangun malam solat sunat wudu dulu. Habis solat sunat wudu, solat sunat taubat. Habis solat sunat taubat, solat sunat tahajud. Habis solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Habis solat sunat hajat, solat sunat witir. Habis itu baca Yasin. Bagus apa tak bagus? Bagus. Ustadz pernah tak ngamalkannya, kan bercakap aja. Jadi yang Ustadz ajak-ajak ini pernah Ustadz amalkan ya. Jadi sebelum kemari bangun tidur, solat sunat wudu dulu. Habis solat sunat wudu, solat sunat taubat, karena dosa kita banyak. Habis itu solat sunat tahajud. Udah banyak baru hajat. Jangan begitu bangun tidur langsung hajat. Sama macam kita ke rumah orang, buka pintu langsung, Pak RT saya, masuklah dulu. Salat sunat wudu dulu, salat sunat taubat dulu, salat sunat tahajud dulu, salat sunat witir udah banyak, baru hajat, minta pada Allah. Habis itu baca Yasin. Habis baca Yasin, istighfar menunggu azan subuh. Habis itu barulah salat subuh tiap malam. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia bersabda, "Man su'ila an ilmin," siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, disembunyikannya ilmu itu, uljima yaumal qiyamah, maka mulutnya akan dipasangkan tali kekang. Pernah nengok tali kekang? Ada besi, ujung besi ini dikasih tali, diletakkan ujung besi itu di mulut.
Kalau tak pernah nengok, habis ini pergi ke mall SKA, tapi jangan masuk ke dalam. Di depan mall tu ada pacuan kuda yang pokok-pokok jati tu. Tengoklah kuda tu. Ada kuda tu dipasangkan tali kekang, ditarik. Begitulah nanti di hari kiamat. Uljima dipasangkan tali kekang di mulutnya. Yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti bilijamin dengan tali kekang minnar dari api neraka. Itulah maka Abdul Somad setiap ditanya menjawab. Tapi jangan kalian pancing-pancing. Ini karena jamaah ini ditanya pancing supaya ustaz ini salah cakap. Nanti tangkap polisi saya. Berapa kali saya hampir tertangkap gara-gara itu. Jamaah ini mancing-mancing. Ustaz, apa hukumnya? Berarti dia tahu, cuman pancing-pancingnya kita. Pas kita tak mau jawab, man su'ila an ilmin. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, disembunyikannya, tak mau dia menjawab. Uljima yaumal qiyamah, maka dia akan dipasangkan tali kekang di mulutnya. Bilijamin min narin, dengan tali kekang dari api neraka. Itu paksa loh Ustaz menjawab. Sudah jawab, direkam, di share-nya, tangkap. La yujtana minal qatadi illa syauk. Ingin dapat bunga yang mekar harum semerbak tapi berduri, begitu dipetik bunga tak dapat, malah tangan yang terluka. Begitulah kalau kita mendekat ke penguasa hanya ingin dapat materi dunia. Kadzalika la yujtana min qurbihim illa al-khataya. Maka mendekati mereka hanya dapat dosa. Pernah Ustaz membawa proposal ke rumah pejabat? Tidak, sampai sekarang. Berapa bupati wali kota yang kenal baik sama saya di Riau? Jadi jangan di Riau, di luar provinsi, di mana-mana. Tak pernah saya bawa proposal. Ustaz ada lembaga pendidikan? Tidak. Saya mau transfer nih. Transfer ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Punya Ustaz? Enggak. 35 orang kami di situ. Alumni IAIN, alumni Al-Azhar. Sama jamaah. Gabung. Kalau kalian mau kasih tanah. Alhamdulillah. Di Jambi 6 hektar orang ngasih tanah. Saya mau kasih tanah 6 hektar dengan syarat Ustaz Somad datang kemari. Datang saya ke tanah, dikasihnya 6 hektar 5 km dari pusat kota. Udah ditimbun. Kalimantan Barat, Pontianak. Saya mau kasih 70 hektar dengan syarat Abdul Somad datang kemari. Datang saya ke situ 70 bulan. Riau belum dapat sampai sekarang. Dikasih Pak Edward Sanger 1 hektar di Simpang Bingung. Sudah letak batu pertama. Hadis 42. An Abi Barzah Al-Aslami, dari Abu Barzah Al-Aslami. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam tak akan bergeser pada hari kiamat. Tak akan bergeser, toga selamanya. Hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Apa pertanyaannya nanti? Yang pertama ditanya, an umrihi fima afna. Umurku kasih kau 70 tahun, kemana aja kau habiskan? Rumah warung kopi, rumah warung kopi, rumah warung kopi, mati. Anak muda, ku kasih kau umur 17 tahun, kemana aja kau habiskan? Rumah pengajian, rumah kajian subuh, rumah luar biasa. Umur nila banyak orang tak lulus. Insya Allah semua yang hadir nih pas ditanya umurnya lulus. Ibu, ku kasih kau umur 50 tahun, kemana kau habiskan? Kata Allah, 5 anakku ya Allah, 5-5-nya penghafal Quran. Melahirkan anak, menyusukan anak, membesarkan anak. Berapa kali tak beli baju hari raya gara-gara anak bisa sekolah di pesantren. Berapa kali tak bisa buat kue hari raya demi untuk kirim sekolah anak pesantren.
itulah ibu penghuni surga Jannatul Firdaus. Cuman ibu-ibu macam ini adanya di sinetron aja. Sinetron religi bulan puasa itu baru ada. Tapi di Ittihadul Ummah itulah ibu-ibunya. Tak pula mengaku. Habis waktu. Sikit lagi. An ilmihi fima fa'al, ilmunya. Ini yang sudah ngaji subuh ini ilmunya akan ditanya. Maka caranya amal. An malihi min ainak tasabahu wa fima amfaqah. Hartanya dapat dari mana dan dipakai ke mana. Sedekah rajin, beli karpet masjid 5 gulung pas mau pilkada. Keramik, kaligrafi masjid dia membayarkan semua. Asal nampak musola tak selesaikan. Rupanya duit korupsi. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Duitnya halal, bisnis, belikan ke mobil, belikan ke motor, buatkan rumah besar, beli cincin gelang subang anting, gelang tangan sudah 2, gelang kaki, telinga sampai naik ke atas. Mati. Tinggal secuci tangan emas tuh, secuci tangan. Cincin gelang. Yang terakhir, anjismihi fima amlah, anggota tubuh kemana saja kau pakai. Kemana mata kau pakai? Baca Quran. Kemana telinga kau pakai? Dengan tausiah. Kemana tangan kau pakai? Ikut gotong royong masjid mengusap kepala anak yatim. Kemana kaki kau pakai? Melangkahkan kaki ke masjid. Itulah tangan kaki yang bisa ditolong dan menolong di hadapan Allah Ta'ala. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam Jami' At-Tirmidzi, wa sahhahahu, hadisun hasan, hadisun sahih. Hadisnya hadis sahih. Kita sampai ke 42. Nanti kita pertemuan berikutnya hadis ke 43 di Masjid Raya.